Halo sahabat matematika, salam jumpa lagi dengan kakak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak siapkan materi yang menarik untuk kita pelajari. Video sebelumnya sudah kita pelajari tentang apa itu pecahan, termasuk dengan operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kakak siapkan materi tentang pemangkatan dan bentuk lain dari pecahan. Tentunya adik-adik masih ingat pecahan itu bilangan yang tidak bulat, atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Nah, bentuk pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Lanjut ya adik-adik. Pemangkatan pecahan ini saya awali dengan definisi, di mana sembarang bilangan A per B tidak sama dengan 0. Pemangkatannya didefinisikan sebagai berikut. A per B pangkat 2 itu sama dengan A per B dikali A per B. Nah, kalau A per B pangkat 3 dituliskan A per B dikalikan A per B dikalikan per B. Untuk A per B pangkat 4 dituliskan A per B dikali A per B dikali A per B dikalikan A per B. Adik-adik bisa perhatikan bahwa bentuk eksponen ini menyatakan n faktor dari bentuk pecahan tersebut. Nah, kalau contohnya A per B pangkat 2 itu memiliki 2 faktor dan selanjutnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemangkatan pecahan dengan bentuk A per B pangkat n sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak n faktor A per B bilangan pokok n pangkat eksponen. Biar adik-adik lebih paham, saya berikan contoh satu. Tentukan hasil pemangkatan dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ini ada 1/4 pangkat 3. Adik-adik sudah tahu bahwa 1/4 ini adalah bilangan pokok dan 3 adalah bentuk eksponen. Coba kita kerjakan sama-sama. Perhatikan bahwa eksponennya itu adalah 3, berarti faktornya ada sebanyak 3. Berarti 1/4 pangkat 3 itu sama dengan 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah, 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, min 1 1/8 pangkat 3. Sebelum kita menyelesaikan soal yang ini, terlebih dahulu kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi kita ubah menjadi 9/8 pangkat 3 sama dengan minus 9/8 dikali minus 9/8 dikali minus 9 kali 8. 9 dikali 9 81 dikali dengan minus 9 hasilnya negatif 729. Kemudian untuk penyebutnya negatif 8 dikali negatif 8 yaitu 64, kemudian dikalikan dengan negatif 8 hasilnya negatif 512. Adik-adik, selanjutnya kita masuk pada materi bentuk lain bilangan pecahan. Perlu adik-adik ketahui bahwa suatu bilangan pecahan masih bisa dikatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun masih memiliki nilai yang sama, yaitu bentuk desimal, bentuk persen, dan bentuk per mil. Untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah bentuk desimal. Adik-adik bisa diperhatikan dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti sebagai berikut. Misalnya saya menuliskan 567,123. Bilangan yang saya tuliskan ini merupakan bilangan desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. Perhatikan 567,123 di mana 5 itu menyatakan ratusan, 6 itu menyatakan puluhan, dan 7 menyatakan satuan. Untuk 3 angka di belakang koma, 1 itu menyatakan persepuluhan atau 1/10. Begitu juga dengan 2 menyatakan perseratusan atau 1/100, dan yang paling belakang menyatakan perseribuan. Jadi kalau misalkan ada 4 angka di belakang koma itu beda lagi. Dari uraian ini sudah kelihatan bahwa bilangan desimal menyatakan
bilangan campuran ataupun pecahan biasa ataupun sebaliknya. Nah, untuk lebih paham saya berikan contoh, bisa dilihat. Nyatakan bentuk desimal berikut sebagai bentuk pecahan. Yang pertama 0,6. Ini sudah jelas. Ini bentuk pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Adik-adik perhatikan di sini ada satu angka di belakang koma, berarti caranya dengan mengubah penyebut menjadi bilangan 10. Sehingga kita tuliskan 6/10 sama dengan 3/5. Ini kita sederhanakan. 6 kita bagi dengan 2, 10 kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh 3/5. Selanjutnya 0,9 sama dengan 9/10 sama. Yang C kita memperoleh 1,5 sama dengan 15/10. Sehingga disederhanakan kita peroleh 3/2 dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kalau kita punya soal 2 angka di belakang koma, otomatis kita akan membaginya dengan atau mengubah penyebutnya menjadi 100. Kalau ada 6 angka di belakang koma, otomatis kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 1 juta. Nah, contoh selanjutnya ini yang akan saya berikan ini adalah menyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Perhatikan soal yang pertama 1/4. 1/4 ini untuk mengubah menjadi bentuk pecahan desimal, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 100. Nah, kalau 4 menjadi bilangan 100 artinya dikalikan dengan 25. Berarti kalau penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. Sehingga kita peroleh 25/100 sama dengan 0,25. Untuk koma selanjutnya 1/8 lebih mudah. Kita mengubah dalam bentuk bilangan atau kita mengubah penyebutnya menjadi 1000 dengan cara mengalihkan 8 dikalikan 125. Karena penyebutnya kita kalikan 125, pembilangnya juga kita kalikan dengan 125. Sehingga kita peroleh 125/100 sama dengan 0,125. Contoh yang ketiga yaitu 1/16. 1/16 ini kita kalikan dengan 625/625, kita peroleh 625/10.000. Hasilnya adalah atau pecahan bentuk desimalnya adalah 0,0625. Untuk contoh yang terakhir 1/20. 1/20 kita kalikan dengan 5/5 sehingga kita peroleh pecahan 5/100. Kalau kita tentukan dengan pecahan desimalnya, hasilnya 0,05. Adik-adik, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Saya harap videonya bisa dipahami. Jangan lupa untuk lebih giat belajar. Bagi yang belum paham, silakan diputar kembali video pembelajarannya. Dan jangan lupa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih.